Assalamualaikum, langsung saja di video kali ini saya mau menjawab komentar yang ada di video sebelumnya tentang metronidazole sirup. Komentarnya, ini obat buat batuk pilek pada anak bukan? Baik, jawabannya bukan ya. Kenapa bukan? Ini adalah obat antibiotik. Metronidazole ini adalah obat antibiotik, sedangkan batuk pilek penyebabnya itu adalah virus, influenza, flu. Flu kan disebabkan oleh virus. Jadi kalau antibiotik itu hanya bisa membunuh bakteri, tidak bisa membunuh virus. Jadi kalau kita konsumsi antibiotik sembarangan nanti efeknya bisa resistensi. Resistensi itu obat ini tidak mempan lagi atau tidak efektif lagi untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kalau kita salah mengonsumsi antibiotik. Makanya antibiotik ada logo ini. Ini logo K, latar merah ini maksudnya obat keras. Kalau mendapatkan antibiotik itu sebenarnya harus dengan resep dokter dan petunjuk dokter saat meminumnya, dan juga apoteker atau farmasi ya. Jadi ada juga batuk yang disebabkan oleh bakteri, ada juga seperti pneumonia. Pneumonia mungkin ada juga yang disebabkan oleh virus, ada juga yang disebabkan oleh bakteri. Ada bronkitis, ada radang saluran pernapasan, ada juga yang disebabkan oleh bakteri. Dan salah satunya lagi yang paling bahaya itu adalah tuberkulosis TB paru. Itu kan batuk juga, batuknya bahkan sampai keluar darah. Biasanya tidak pada anak-anak ya, pada orang dewasa biasanya, yang membutuhkan pengobatan selama 6 bulan tidak boleh putus untuk membunuh bakteri TB-nya. Oke, dan jenis bakteri itu kan beda-beda, makanya banyak jenis antibiotik. Kalau metronidazole ini adalah antibiotik untuk infeksi-infeksi yang disebabkan oleh lokasi penyakitnya di beberapa bagian ya, seperti contohnya nih, uretritis dan vaginitis yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Jadi hanya untuk infeksi yang di area sini, di area uretritis ini saluran perkemihan, dan vaginitis ini alat reproduksi wanita. Dan berikutnya amoebiasis intestinal dan hepatik amoebiasis. Lokasi infeksinya di sini, di intestinal nih, di sistem pencernaan ya, intestin, dan hepatik ini hati. Dan untuk pencegahan infeksi anaerob pasca operasi. Dan ini untuk antibiotik pasca operasi. Setelah operasi kan untuk mencegah mungkin infeksi, diberi metronidazole ini. Dan yang terakhir untuk giardiasis yang disebabkan oleh Giardia lamblyasis. Jadi giardiasis ini adalah penyakit yang disebabkan atau infeksi yang disebabkan oleh parasit pada sistem pencernaan misalnya. Parasitnya biasanya ada pada sanitasi yang kotor, misalnya salah satunya misalnya di sungai. Di sungai itu banyak orang BAB sembarangan. Maksudnya BAB ke dalam sungai. Itu air sungai itu bisa terkontaminasi karena parasit giardia ini dia hidup pada tinja, ada pada tinja manusia biasanya. Kalau kita konsumsi air sungai yang udah terkontaminasi dengan giardia ini, kita akan mengalami gangguan pada sistem pencernaan, khususnya di bagian usus. Oke, sekian. Jadi kesimpulannya, tidak boleh konsumsi antibiotik sembarangan, karena misalnya mengonsumsi antibiotik metronidazole ini yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nanti saat dibutuhkan oleh tubuh, misalnya kita ada gangguan salah satu dari indikasinya yang di sini, udah nggak mempan lagi, udah resistensi, karena kita udah sering pakai yang ini. Jadi respon tubuhnya nggak efektif lagi ya kalau konsumsi sembarangan. Dan juga ada efek samping yang lain tentunya. Salah satu efek samping antibiotik yang sering itu gangguan pada sistem pencernaan juga. Jadi kalau batuk itu kita tidak tahu penyebabnya sebelum menggunakan antibiotik, itu harus diperiksakan dulu penyebab batuknya karena infeksi bakteri atau virus. Biasanya sih kalau infeksi bakteri itu lebih parah dia batuknya. Kalau virus seperti batuk flu atau batuk demam itu, kalau kita istirahat pun bisa sembuh dengan sendirinya. Batuk itu cuman reaksi gejala dari flu tadi, dari penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. Jadi kalau badan kita kembali fit, batuknya pun akan segera hilang. Dan tanda-tanda batuk yang terjadi karena bakteri itu biasanya batuknya lebih berat, lebih lama nggak sembuh-sembuh, itu diperiksakan dulu lebih baik. Oke, sekian. Assalamualaikum. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful. Until next